kata saya rusak, tentu sekali kita tidak bisa pakai lagi. Lalu dalam konvensi di PBB internasional mereka lalu merumuskan satu pandangan yakni penyandang disabilitas. Itu pun bagi kami pribadi dan pegiat-pegiat difabel masih merasa bahwa itu sangat jauh dari nilai komunikasi hati. Maka di Flores Timur, di Kupang dan beberapa tempat di Jawa disebut dengan istilah difabel. Bapak Ibu yang fasih sekali dengan bahasa Inggris pasti tahu difabel dan demikian. Berarti kemampuan yang berbeda. Sebutan difabel ini bagi kami yang sangat humanis sekali, kemampuan yang berbeda. Sehingga pada kami tidak ada khusus, tidak ada terbatas, dan tidak ada yang kurang. Yofi dengan saya punya kemampuan berbeda. Saya punya kemampuan berbeda yakni tidak bisa melihat yang secara fokus. Ibu Yofi bisa. Begitu juga teman-teman yang punya difabel daksa, rungu bicara dan lain sebagainya. Kita punya kemampuan berbeda. Kenapa pendasaran itu yang dipakai? Kita coba menarik lebih ke dalam lagi tentang teologis biblisnya, baik di Nasrani maupun Muslim. Tuhan menciptakan kita semua ini, pada akhirnya Dia memberikan sebuah pandangan bahwa semuanya itu baik adanya. Semuanya itu baik adanya. Sehingga hal ini menjadi dasar bahwa sebutan difabel itu sangat humanis sekali. Oke. Lalu difabel itu ada dua macam. Difabel yang sejak dari lahir, difabel yang di pertengahan jalan seperti saya karena musibah. Lalu kita lihat baik-baik, difabel yang sejak dari lahir. Apakah kita memberi dia itu kebutuhan khusus? Ataukah kita berikan dia itu tidak berpandangan bahwa kebutuhan terbatas? Seandainya kita berikan pandangan seperti itu, maka kita mendorong karya terciptaan Tuhan. Karena seperti tadi teologis biblisnya bahwa Tuhan menciptakan semua itu baik adanya. Lalu dalam hal yang berikut, ketika dalam perjalanan kami mendapat musibah terjadinya difabel, secara sekian banyak hal untuk mencari keluar dari situasi sepertinya tidak ada penyelesaian. Lalu apakah kami tetap diberi pandangan bahwa ini terbatas dan khusus? Kita tidak. Semuanya itu terjadi di dunia supaya pekerjaan Tuhan itu menjadi nyata mulia. Ketika kalau saya tidak punya kondisi seperti ini dalam pertemuan kita 2 hari, tentu saja hal yang unik dan menarik dalam forum ini tidak ada. Karena ada saya, maka Ibu Halimah selalu punya celotehan-celotehan untuk ganggu. Kan ada hubungan komunikasinya. Karena saya ada. Kalau saya tidak ada kan celotehan dari Ibu Halimah kan tidak ada. Saya ada, maka Ibu Poni selalu menolong untuk ke kamar belakang Pak Egi. Itu keindahan dunia yang diberikan Tuhan seperti itu, supaya pekerjaan Tuhan itu menjadi nyata dan mulia. Secara pandangan, lalu penyebab-penyebabnya seperti itu. Jadi semuanya ini menjadi sebuah hal yang bagus, yang baik apabila kita melihatnya dengan hati, bila kita berkomunikasi dengan hati. Lalu kembali kepada pertanyaan dan jawaban Bapak Ibu. Bermasalah untuk difabel karena mereka punya keterbatasan. Lalu menjadi pertanyaan berikut, yang memberikan jawaban bahwa difabel itu bermasalah itu kondisi kami ataukah pandangan Bapak Ibu? Silakan menjawab. Yang memberi pernyataan bahwa difabel itu bermasalah, itu keadaan kami ataukah pandangan Bapak Ibu? Keadaan. Ayo, yang mana? Dua itu. Yang bermasalah, difabel bermasalah itu keadaan kami ataukah pandangan Bapak Ibu? Pandangan pada umumnya orang apa? Pandangan orang ataukah keadaan kami? Keadaan. Yang pernyataan adalah kami itu
Keadaan. Keadaan atau pandangan? Keadaan. Kalau Bapak Ibu menjawab keadaan bahwa Bapak Ibu menolak karya penciptaan Tuhan. Yang menganggap kami bermasalah itu adalah pandangan kita semua, termasuk saya di dalam. Ya. Yang ada adalah stigma. Kenapa? Ya. Karena ketika kita memberikan pandangan macam saya melihat bahwa saya punya kondisi ini bermasalah, maka saya cenderung untuk keluar dari rumah. Saya palingan ada di dalam kamar kalau saya memandang bahwa saya ini bermasalah. Kalau Bapak Mama memandang bahwa saya ini bermasalah, YPPS memandang bahwa saya ini bermasalah, tentu sekali mereka tidak undang untuk saya datang. Ibu Yofi memandang saya bahwa saya ini bermasalah, tentu sekali di waktu itu Ibu Yofi masih kurang muda Katolik, mereka tidak ikut sertakan saya dalam kegiatan. Ya. Yang menganggap bermasalah itu difabel itu bermasalah karena cara pandang kita. Maka tugas kita mulai saat ini mengubah cara pandang kita. Mengubah cara pandang kita bahwa difabel itu bukan masalah, tetapi difabel itu adalah potensi. Sadar atau tidak sadar, saat detik ini Bapak Ibu memandang bahwa difabel yang ada di seluruh dunia melalui diri saya adalah potensi. Benar? Benar? Berarti yang kita ubah adalah cara pandang kita. Komunikasi hati ini yang perlu kita bangun. Oke, baik, itu selain pandang menyangkut tentang difabel dan keberadaan. Lalu kita masuk pada konteks kegiatan kita. Was gets me. Supaya difabel itu bisa menolong diri sendiri dalam menggunakan cabang, dalam menggunakan cuci tangan di air mengalir, bisa memanfaatkan tempat sampah, bisa memanfaatkan limbah cair di rumah tangga, bisa mengelola makanan sendiri. Itu yang paling pertama, bagaimana kita membangun komunikasi dengan difabel, mulai dari keluarga sampai masyarakat dengan hati. Kunci pertama supaya semuanya ini terjaga, terpelihara dan ditingkatkan dengan baik adalah kunci di keluarga. Omong difabel tidak terlepas dari keluarga. Tidak terlepas dari keluarga. Misalkan ketika di rumah mau membangun jamban, paling pertama semua anggota keluarga harus duduk berembuk. Bapak keluarga memimpin rapat, lalu tanya satu persatu, Ibu, kita buat jamban kita itu di posisi mana? Tanya anak dan berikut sampai kepada keluarga atau anggota rumah yang punya kaum difabel. Tanya. Ketika komunikasi itu dibangun, kami sudah mulai percaya diri. Sampai kepada zaman itu dibangun, kami dengan sukacita untuk memanfaatkannya. Saya di rumah, mumpung orang tua berduanya sudah meninggal, lalu saya sendirian dilahirkan, sekarang tinggal dengan sepupu. Lalu kondisi desain rumah kan menurut mereka, saya kan masuk tinggal barusan beberapa tahun. Mereka hanya memberitahukan saja letak kamar mandi, WC dan segala macam. Ketika berkomunikasi itu saya sudah mulai percaya diri bahwa punya perhatian dan dengan hati itu sudah ada. Maka walaupun dengan topografi memang hanya menurun mendaki, tetapi saya bisa memanfaatkan jalan yang ada jauh di belakang dapur. Intinya bagaimana mulai dari perencana, pelaksana dan segala macam harus melibatkan kami supaya kami percaya diri. Lalu terkait dengan memanfaatkan jamban ini, teman-teman bisa membayangkan bagaimana saya bisa memastikan bahwa tinja setelah saya gunakan jamban, tinja itu bersih dari kloset. Teman-teman bisa memastikan tidak?
bisa toh? Tetapi saya bisa memastikan bahwa tinja pasti bersih. Sebelum ke tinja bersih atau tidak. Ketika posisi duduk saya di atas kloset, saya harus memastikan bahwa tinja harus cemplung pas di lubang kloset. Itu ada caranya. Itu Bunyikan di air. rumah kan kami pakai kloset cokok ya. Jadi posisi telapak kaki dua-duanya ini, posisi kaki dua-duanya ini, minta maaf tapi kedudukan di saat duduk itu saya harus ukur. Minta maaf tadi, raba itu penting. Baru pertama kali menggunakan kloset harus raba, supaya posisi jarak telapak kaki dengan bentuk timbunan di atas kloset itu untuk letak kaki itu harus diukur memang. Pertama kali menggunakan kloset harus begitu, supaya seterusnya itu kan aman, nyaman. Lalu memastikan bahwa tinja itu harus bersih, sangat penting sekali air. Tanya teman-teman tulen di seluruh dunia, ketika kami menggunakan jamban, air harus banyak. Air harus banyak. Selain indera penciuman kami, sarana air juga harus banyak. Itu. Komunikasi sederhana saja, tidak membuang anggaran yang berlebihan. Beda dengan teman-teman yang menggunakan kursi roda. Maka pintu harus lebar minimal 80 cm. Ruangan jamban itu juga harus besar. Teman-teman bayangkan, ketika menggunakan kursi roda, kita masukkan kebiasaan kita, kloset itu lebih banyak menyamping pintu atau menghadap pintu, betul toh? Yeah. Bagaimana seorang difabel dengan menggunakan kursi roda, dia masuk dari pintu, lalu dia harus berada di atas kloset. Kalau seandainya kiri kanan tidak ada handrailnya, dia setengah mati itu harus berputar. Jadi kalau alangkah baiknya, kalau di rumah, di keluarga, teman-teman yang difabelnya daksa menggunakan kursi roda, kloset itu diusahakan belakang kloset itu harus berhadapan dengan pintu, supaya ketika dia masuk dari pintu dan tutup, dia ke kloset itu langsung saja tekan langsung, Tidak perlu berputar. Itu kan? Itu desain yang sangat sederhana, tidak membutuhkan biaya yang begitu besar. Lalu posisi bak itu tuh harus selalu ada di kanan, langsung dikedudukannya. Kalau seandainya tidak, maka mereka sangat setengah mati sekali. Harus putar lagi. Permisi kalau minta maaf kalau mereka dalam keadaan mencret atau dan lain sebagainya. Itu kan sangat ini. Kalau seperti yang saya gambarkan tadi, seperti memudahkan. Kalau teman-teman romo dan tuli itu gampang saja. Sedangkan teman-teman mental kadang-kadang karakternya itu bisa diawasi lebih intensif, karena kadang-kadang tinja juga mereka bisa pikir bahwa itu barang mainan. Sehingga kloset yang dirancang, didesain supaya tinjanya langsung terhubung ke bawah. Itu bicara saya, artinya gambaran sederhana ini tetapi menjadi panduan dan refleksi. Lalu yang berikut CTPS. Tempat untuk cuci tangan ini yang paling pertama diletakkan harus melihat kondisi kami yang punya itu selalu mengaksesnya. Itu yang paling penting. Di mana kami keluar masuk setiap hari setelah mau makan, ditempatkan di tempat yang mobilitas kami selalu ada di sekitar itu lebih bagus. Kalau seandainya kita letakkan di depan rumah,
lalu limbah-limbah cair dari rumah tangga itu pasti pembuangan di MCK, di tempat-tempat cuci piring pastinya ada di belakang. Sangat diperhatikan supaya jangan mengundang wabah penyakit lagi sehingga kami difabel tetap sehat. Jangan sampai difabel kalau sakit lagi tambah repot. Itu yang rentan sakit itu kelompok-kelompok kita benar. Lalu bagaimana tentang situasi kondisi kita sekarang? Saya yakin dan percaya bahwa di semua rumah yang ada di Flores Timur ini, mulai dari bangunan rumah sampai pada MCK itu kita belum ramah difabel. Sehingga teman-teman difabel yang daksa yang ada di rumah itu sulit sekali menggunakan kursi roda karena yang pertama topografi kita, yang kedua desain rumah tangga kita tidak ramah difabel. Pertanyaan, kita rubah lagi atau bagaimana? Kita rubah lagi untuk uang luar uang. Sehingga hal yang paling sederhana yang kita buat, bagaimana kalau teman-teman dengan kursi roda itu akses di dalam rumah itu penting. Akses dari kamar ke kamar makan, ke dapur, ke toilet itu penting sekali. Supaya ketika anggota keluarga semua berada di luar rumah, kami sendiri bisa menolong diri. Paling pertama itu bagaimana buang air kecil dan air besar. Kondisi difabel kalau menahan kencing atau berak itu sangat setengah mati sekali. Sangat setengah mati. Itu semua saraf terganggu. Sehingga desain-desain selanjutnya itu kita cukup harus memperhatikan keberadaan supaya kami bisa tolong diri sendiri. Lalu berkaitan dengan tunanetra ini punya resiko yang tinggi. Kalau di Jamban, kalau gayung setelah contoh Papua masuk, lalu pada biasanya gayung ada di atas bak air. Kalau Papua lupa untuk bawa keluar, taruh di mana pokoknya di luar, tolong disampaikan. Kalau tidak disampaikan malah kesulitan kami untuk mencari gayung. Habis BAB mau cebok pakai apa? Komunikasi hati itu sangat terlalu penting. 1 kali 24 jam dengan kami di Babel. Sehingga memindahkan sesuatu harus memberitahukan kepada teman-teman di Babel teristimewa Netra. Saya di rumah waktu datang tinggal dengan kakak mereka suruh memahami saya juga punya percaya diri tinggi, lalu mereka berikan kesempatan ruang untuk saya bahwa supaya teman-teman datang mobilitas saya sendiri atau dalam arti bukan mereka tidak peduli saya, tetapi kebebasan privasi dan lain sebagainya. Mereka bangun kamar atau semacam kos kecil di samping berdekatan dengan rumah. Itu Bapak Ibu sekalian, mulai dari sapu lantai, beres-beres rumah itu sendiri. Bagaimana memastikan bahwa lantai itu bisa bersih? Telapak kaki ini yang digunakan untuk sebagai pengganti latar. Ketika kotor kan kita rasa toh. Walaupun tidak semaksimal yang dibersihkan oleh Bapak Ibu sekalian, tetapi nilai yang paling penting bahwa kalian bisa menolong diri. Bisa urus diri sendiri, bisa sisir rambut, bisa cukur. Pasti Pak Edi kan bertanya, lalu harus punya kumis siapa yang cukur? Pasti begitu. Sederhana saja. Ketika kami mandi sama seperti cukur rambut dan cukur kumis, paling penting ketika saya kumis mulai tumbuh saat ini bagaimana kalau saya cukur, letakkan alat cukur itu kan pas di sini dan lurus dengan bagian bawah telinga atau bagian taruh di sini, saya tarik ke bawah apikan. Apabila difabel itu tidak bisa. Yang penting intinya berikan kesempatan, berikan ruangan
yang dianggap terbatas itu tidak menjadi terbatas. Bahwa difabel itu ternyata bisa. Kalau komunikasi hari itu kita bangun secara intens dari saat ke saat. Lalu terkait dengan bagaimana pengalaman-pengalaman mengadvokasikan tentang keberadaan difabel di Flores Timur, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang tahu dan mungkin ada yang belum. Saya 8 tahun bekerja di Forum Komunikasi Keluarga Anak Difabel, lalu bersama dengan Karitas Keuskupan, kami menangani isu difabel yang ada di Keuskupan Arafura, termasuk bagaimana melobi mengadvokasi pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan daerah untuk bisa mengamankan isu difabel ini di Flores Timur. Hal itu kami sudah lakukan. Contoh-contoh praktik baik itu sudah dirasakan, belum juga pernah merasakan di daerah dampingan wilayah Puskesmas Padiuna. Kami melibatkan teman-teman Puskesmas untuk sosialisasi tentang HBS terhadap kelompok-kelompok difabel yang ada di desa. Gerakan itu sudah dibangun sejak 2015. Tinggal bagaimana kita kolaborasi selanjutnya. Terbukti bahwa kita punya perda difabel terus ada. Tinggal bagaimana kita kolaborasi mengamankannya, mengimplementasikannya, mengkawalnya dengan sekian banyak program-program, entah itu mulai dari pemerintah desa sampai kabupaten nasional, NGO, ataupun jangan lupa keluarga. Itu menjadi pilot isu yang sangat strategis di keluarga. Mungkin beberapa hal menjadi sharing pengalaman saya. Mungkin ada yang bertanya atau yang menanggapi atau yang menambahkan, saya silakan. Sebut nama, tanggap atau bertanya atau men-sharingkan, silakan. Oke. Kabupaten, kecamatan, desa juga. Nah, pertanyaan ke masyarakat seperti apa bentuk advokasi atau sosialisasi Om Agus kepada masyarakat umumnya agar mereka memperhatikan kaum difabel. Satu ya. Yang kedua, advokasi atau sosialisasi atau apapun namanya atau komunikasi dilakukannya melalui media apa saja? Komunikasi forumnya apa saja? Apakah harus dalam satu pertemuan atau ada media-media informal yang bagus pakai untuk menyampaikan pesan-pesan ke masyarakat? Ya. Kita Baik, terima kasih Pak. Sebelum menjawab pertanyaan, saya kembali di kampung di desa saya, karena ketika 97 saya mengalami musibah, keluarga saya selalu memberikan kebebasan saya untuk bersosialisasi diri ke berbagai tempat publik, ke sekian banyak orang. Begini-begini, tetapi ketua LK Paroki itu waktu Ibu Yovin masih kurang muda, itu saya ketuanya tingkat Paroki. Kalau menghitung tentang jabatan ada di desa, saya tidak bisa hitung. Kenapa? Karena orang Lemana 1, Kecamatan Ile Mandiri, Paroki 1 Yesus Kebieng mengenal saya. Kemampuan saya yang berbeda ini mereka sangat mengenal. Berkaitan dengan hal itu, maka saya punya prinsip bahwa kemampuan saya berbeda ini, saya harus selalu tampil di depan, selalu ada di semua situasi supaya menjadi berkah untuk semua. Menjadi berkah untuk semua. Lalu bagaimana strategi advokasi? Saya di desa 4 tahun sudah menjadi tim perumus RPJM dan RKPDS desa. Hal yang ada di desa itu saya bawa masuk dalam forum, lalu kami advokasikan ke desa-desa menjadi desa-desa dampingan. Sosialisasi tentang Rampirda, tentang Pirda, tentang Perbu difabel yang ada di Flores Timur, itu kami buat, mengundang semua para camat, para kepala desa, kelurahan. Kegiatan itu di tahun 2018 di Koperasi Kepindo. Pembicara utama
tingkat kabupaten kami sudah lakukan, lalu ke desa-desa, lobby advokasi karena ada beberapa desa dampingan program waktu itu. Saya kebetulan jabatan sebagai fasilitator, maka selalu bertemu dengan pemerintah desa. Pengalaman di desa saya adopsi untuk masuk ke desa-desa dampingan. Sebelum di bulan-bulan Juni-Juli itu kan biasanya di desa itu sementara dulu ada musyawarah dusun. Itu sebelum itu kami sudah mulai lobby dengan kelompok-kelompok bahwa kita harus tolong di musyawarah dusun masukkan kegiatan kita seperti ini tentang pemberdayaan, tentang kesehatan dan lain sebagainya. Lalu lobby ke kelompok, lobby juga ke pemerintah desa sebagai eksekutornya. Datang di Pusat Bangdes, kami lobby lagi karena itu adalah penentuan prioritas kegiatan. Nah, sampai pada rancangan APBD juga tetap kami bangun lobby advokasi dengan pemerintah desa, sehingga alhamdulillah beberapa kelompok itu terakomodir dari 2017 sampai pada sekarang melalui dana desa. Ke dinas-dinas juga kami selalu lobby dan saat ini ujung tombaknya. Ketemu dengan sekian kepala dinas, Dr. Ogi, setiap kali ada kegiatan bersama dia selalu rangkul-rangkul karena kemarin-kemarin itu selalu diskusi bersama. Jadi hal-hal yang sangat sederhana saja sampai kepada level DPRD, Bupati, Perdana Seri. Karena komunikasi hati yang kami bangun untuk pengamanan isu. Terima kasih. Teman-teman ada yang mau disampaikan atau menggali lebih lanjut? Ada? Kopinya belum ada. Cukup? Cukup? Pas? Pas? Sudah cukup? Yakin? Sudah ya? Oke, nggak nyesel ya? Kalau Om Agus saya minta kembali ke tempat. Baik, terima kasih Pak Fuad. Sebelum saya kembali, hanya satu titipan slogan yang menjadi gerakan kita bersama untuk membangun difabel menjadi masyarakat inklusif di Kabupaten Brebes Timur. Lebih baik buta mata daripada buta hati. Sekian, terima kasih. Oke.